Salam menolak hantu. Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini untuk membahas tentang sejarah bangsa kita, bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Kita sering bertanya-tanya mengapa Indonesia selalu menjadi negara yang kalah, menjadi negara yang berkembang terus-menerus, tidak pernah maju. Kita selalu kalah dengan bangsa-bangsa lain yang bahkan merdeka lebih kekinian. Sementara Indonesia yang sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945 dan sampai sekarang ini masih tetap saja menjadi negara berkembang. Ini semuanya karena Indonesia begitu lama terjajah. Kita sebenarnya bukan bangsa pere-pere. Kita bukan bangsa yang baru. Kita bangsa yang sudah sangat tua dengan peradaban maju dan agung. Tapi sudah kita lupakan. Jejak-jejak sejarah masa lalu sudah kita lupakan. Kita terjadi keterpenggalan sejarah. Dan ada istilah kepaten obor dengan sejarah. Untuk itulah kita sampai sekarang masih terus saja bergulat dengan situasi yang kurang bagus, menjadi dalam situasi yang harus kita perjuangkan terus-menerus untuk menjadi lebih baik. Oke. Bahwa bangsa Nusantara itu memang bangsa yang sudah sangat tua. Kita lihat saja artefak-artefak prasejarah seperti yang kita temukan di sekitar Sangiran dan sekitarnya. Ada Pithecanthropus erectus javanicus, ada Homo solensis dan seterusnya. Itu sudah berumur berjuta-juta tahun yang lalu. Artinya bangsa Nusantara sejak beribu tahun bahkan berjuta tahun lalu sudah ada. Kemudian kita melihat lagi situs Gunung Padang yang bisa kita jumpai berada di wilayah Jawa Barat. Kemudian di Jawa Tengah juga ada beberapa tempat seperti di wilayah Majenang, Cilacap, dan di Pekalongan. Itu juga ada situs serupa dengan di Gunung Padang, Jawa Barat. Itu usianya sudah sangat lama. Sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Kalau kita melihat lagi fakta tentang penelitian tentang Los Atlantis, ya, bahwa ada banyak penelitian yang menyebutkan bahwa Los Atlantis itu berada di Nusantara, bahkan berada di Jawa. Artinya ketika Los Atlantis yang hilang ini berada di Nusantara atau di Jawa pada masa lalu sebelum negeri lain di dunia berperadaban maju, kita sudah lebih dahulu maju. Akan tetapi yang terjadi kemudian adalah begitu banyak bangsa pendatang yang menawarkan tentang berbagai macam pengetahuan, baik itu ilmu, pengetahuan, teknologi, kawruh, religi, kemudian sistem pemerintahan, sistem sosial, dan seterusnya. Saat itulah Indonesia mulai dalam tahap-tahap terpinggirkan, teralienasi. Berbagai macam nilai kultur masa lalu yang menjadi pedoman hidup kemudian disingkirkan, digantikan menggunakan nilai-nilai dari peradaban bangsa lain yang sesungguhnya datang kekinian, tidak lebih tua daripada bangsa Nusantara. Dan akibatnya bangsa Nusantara mau dijejali dengan berbagai macam produk luar, yang akhirnya muaranya adalah bangsa Indonesia kemudian manut, ikut menurut perintah bangsa asing. Kita lihat abad kedua sebelum Masehi, Hindu sudah datang
ke bumi Nusantara. Kemudian berubahlah situasi. Ada nilai-nilai kultur dari India yang kemudian diserap dalam proses akulturasi dengan kultur Nusantara. Kemudian Islam masuk yang kemudian berlaku dominan terhadap kebudayaan Nusantara. Kemudian datang lagi penjajahan dari Eropa yang menguasai bumi Nusantara, yang sejak itulah kita menjadi bangsa yang kalah, bangsa yang inferior. Kedepannya apa yang harus kita lakukan? Kita harus memahami siapa diri kita. Ada penyadaran diri secara total, siapa diri kita. Mari kita menjadi kekuatan bersama untuk merdeka dari segala bentuk penjajahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, itulah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, terima kasih. Salam budaya merdeka.